Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa kita sudah akan menginjak pada 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga puasa yang sudah kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal-amal yang mengiringi kita puasa, mari kita tingkatkan lagi di 10 terakhir ini, yaitu dengan iktikaf. Iktikaf ini seringkali muncul pada saat 10 terakhir bulan Ramadan, karena memang ada tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau itu beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat, tidak pernah beliau tinggalkan iktikaf ini. Maka dari itu kita sebagai umatnya menteladani apa yang sudah disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu iktikaf itu sendiri apa? Iktikaf itu adalah ibadah bertakarub kepada Allah dengan jalan berdiam diri di dalam masjid karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya iktikaf. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita gunakan seluas-luasnya. Kita tingkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan ini dengan beriktikaf. Bagaimana cara kita melakukan iktikaf? Ini yang penting yang perlu kita ketahui. Seringkali orang bingung, iktikaf itu apa sih yang harus kita lakukan? Apa kita harus hanya diam diri di dalam masjid, merenung, lama-lama ngantuk? Enggak begitu. Iktikaf itu adalah satu ibadah, maka harus diawali dengan niat tulus ikhlas karena Allah. Nah, setelah kita berada di masjid, yang kita lakukan terlebih dahulu di dalam kita beriktikaf adalah sholat. Sholat ini harus kita lakukan dulu sebagai pembuka, sebagai pengantar, sekaligus untuk menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat itu ada hubungan kedekatan antara kita kepada Allah, terutama di saat kita bersujud. Itulah sedekat-dekat hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Khalik-Nya. Nah, setelah sholat selesai, kita sebagaimana biasanya berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita awali terlebih dahulu dengan berzikir, memuji-muji, memuja-muja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan puji-pujian seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bisa juga berzikir dengan 2 kalimat ringan tapi timbangannya sangat berat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan zikir-zikir yang lain yang sudah biasa Anda amalkan. Kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan ini dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berdoa ini sangat penting karena kita punya hajat dan punya keinginan memanfaatkan kedekatan kita kepada Allah untuk banyak meminta. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang sebagaimana yang disampaikan Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang? Berdoa memohon kepada Allah menunjukkan bahwa kita sangat butuh. Dan Allah suka jika ada hamba-hambanya yang menengadahkan tangannya, memohon-mohon, meminta kepada Allah. Allah malu untuk tidak mengabulkan permohonan. Kemudian bisa juga diisi kegiatan lain di saat kita iktikaf dengan tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, kita manfaatkan setelah berzikir dan berdoa dengan membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah, merenungi ayat-ayat Allah, mempelajari dengan baik agar kita mendapatkan petunjuknya. Dan orang yang membaca Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat di kemudian hari. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya. Nah, setelah itu kita bisa bermuhasabah, merenung selama ini apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang perlu kita tingkatkan. Dengan merenung, menghisap diri sendiri, kita nanti bisa mengkobar apakah kita sudah cukup bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memberikan satu ungkapan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sendiri sebelum engkau dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lakukan saat kita sedang melakukan perenungan diri, saat kita bermuhasabah diri dalam iktikaf kita, sehingga kita mempunyai rasa nikmat yang luar biasa, bermunajat kepada Allah, bersengkerama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setelah iktikaf hati kita akan tenang, jiwa kita akan tentram, pikiran kita akan damai, badan kita akan segar kembali. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan dengan iktikaf tadi kita bisa meraih Lailatul Qadar. Ketika masalah Lailatul Qadar ini disebut, Aisyah pernah bertanya, bagaimana cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan satu jawaban, intailah Lailatul Qadar dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah terus menerus, semoga Lailatul Qadar menghampiri kita dan kita mendapatkan ketenangan di malam itu. Ibadah kita jauh lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.